Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan judul perikop itu adalah perkawinan di Kana. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayannya yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Yohanes menceritakan tentang bagaimana Kristus melakukan mujizat yang pertama, yaitu pada saat pernikahan di Kana. Saudara, pada saat itu Kristus diundang dan juga para muridnya untuk menghadiri pernikahan itu. Dan ketika tuan rumah kekurangan anggur, maka Maria, ibu Kristus, meminta Kristus untuk melakukan sesuatu untuk mengatasi persoalan itu. Kristus kemudian mengubah air itu menjadi anggur. Saudara, kemungkinan besar pernikahan ini adalah pernikahan dari anggota keluarga Kristus. Karena itu Maria terlibat di dalamnya sebagai bagian dari kepanitiaan pernikahan itu. Dan ketika mereka kehabisan anggur, Maria kemudian menjadi sangat panik. Karena anggur, saudara, merupakan unsur yang sangat penting dalam pernikahan di Palestina pada saat itu. Dan karena kekurangan anggur akan menjadi hal yang sangat mempermalukan nama baik keluarga mereka. Dan dalam situasi panik seperti ini, Maria datang kepada Kristus dan meminta agar pelayan-pelayan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Kristus untuk dilakukan. Maria rupanya menyadari siapakah Kristus sebenarnya dan apa yang dapat dia lakukan. Di sini kita melihat bahwa Maria memberikan contoh yang baik. Dia tidak mengatur apakah yang harus Kristus lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Karena ia tahu apapun yang Yesus lakukan selalu memiliki tujuan yang baik. Dan kita lihat bersama, akhirnya pengharapan Maria pun berbuah manis, yaitu Kristus melakukan mujizat dan menolong pernikahan itu. Mujizat itu dikatakan membawa kemuliaan bagi nama Kristus. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Bapa pun berkehendak atas apa yang dilakukan oleh Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, apapun persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Dan kita pun harus terbuka dengan setiap cara yang Tuhan inginkan dilakukan untuk kehidupan kita. Ada begitu banyak cara yang bisa Tuhan kerjakan untuk memecahkan persoalan kita. Memang seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Kita tidak bersikap seperti Maria. Kita tidak bersikap membuka kesempatan untuk Tuhan melakukan berbagai cara. Seringkali kita kemudian memberikan cara, kita memaksakan cara kita untuk bisa Tuhan kabulkan. Tapi seringkali Tuhan mengabulkan permohonan kita bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Dan itulah yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus terbuka untuk setiap cara yang Tuhan inginkan dan Tuhan ingin kerjakan untuk memecahkan persoalan kita.
Dan kita harus percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan selalu memiliki tujuan yang baik. Saudara, apapun yang Tuhan lakukan selalu baik. Mari saudara, saja kita untuk mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, marilah kita ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada hal yang mungkin sedang kita hadapi atau persoalan yang sedang kita hadapi. Saudara, apakah ada persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini? Berdoalah, menyerahkan persoalan itu ke dalam tangan Tuhan. Percayalah bahwa semua cara yang Tuhan gunakan untuk menyelesaikan persoalan kita adalah cara yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan percaya kepada cara Tuhan, kepada hikmat Tuhan seluruhnya. Dan percayalah bahwa semua rencananya selalu berakhir dengan kebaikan. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa bangun pagi hari ini Tuhan, dan kami boleh beraktivitas Tuhan dan berdoa supaya semua yang kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk kami terbuka, bersikap luas terhadap rencana-Mu dan cara kerja-Mu Tuhan, sehingga sungguh kami bisa melihat bagaimana Engkau bekerja untuk menyelesaikan seluruh apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami 100% hanya ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.